kami dari tim 1 akan mempresentasikan hasil laporan kajian kami mengenai teknologi cloud dengan perkakas Google Drive. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Dia Syifa Ardiana dengan NIM 255235150. Saya Sultan Arya Kusuma dengan NIM 25523130. Saya Farel Putra Ragil dengan NIM 255233133. Saya Muhammad Hafiz Dermawan dengan NIM 25523162. Oke, saat ini kita semua sedang berada di era digital, yang mana teknologi itu berkembang sangat pesat dan cepat. Hal ini membuat kita sebagai manusia itu jadi lebih mudah mendapatkan informasi dan juga membuat pekerjaan manusia itu jadi lebih efisien dan cepat selesai. Nah, salah satu teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah teknologi cloud. Teknologi cloud atau cloud computing merupakan suatu layanan penyimpanan dan pengelolaan data di mana pengguna itu bisa mengakses data dimanapun dan kapanpun selama terhubung dengan internet. Nah, salah satu contoh dari Google Cloud ini atau cloud computing adalah Google Drive. Google Drive itu merupakan salah satu layanan dari Google yang mendukung berbagai jenis file dan terintegrasi dengan layanan Google lainnya sehingga memudahkan pengelolaan data bagi pengguna. Rumusan masalah. Apa spesifikasi dari Google Drive? Bagaimana perkembangan Google Drive selama 3 tahun terakhir? Bagaimana cara menggunakan Google Drive? Apa manfaat, kegunaan, kelebihan dan kekurangan Google Drive? Bagaimana etika dan sudut pandang nilai Islami dalam menggunakan Google Drive? Selanjutnya tujuan untuk mengetahui spesifikasi dari Google Drive. Yang kedua untuk memahami perkembangan Google Drive selama 3 tahun terakhir. Yang ketiga untuk mengetahui cara menggunakan Google Drive. Yang keempat untuk mengetahui manfaat, kegunaan, kelebihan, dan kekurangan Google Drive. Dan yang terakhir untuk memahami etika dan sudut pandang nilai-nilai Islami dalam menggunakan Google Drive. Pembahasan spesifikasi Google Drive, layanan cloud storage berbasis SaaS untuk individu, pelajar, dan bisnis yang terintegrasi dengan Google Workspace serta mendukung aplikasi pihak ketiga dan ekstensi browser. Menyediakan 15 GB penyimpanan gratis yang digunakan bersama Google Drive, Gmail, dan Google Foto, serta paket berlangganan 100 GB dengan harga $1,99 per bulan, 200 GB dengan harga $2,99 per bulan, dan 2 TB sebesar dengan harga $9,99 per bulan. Dapat diakses melalui web, desktop, Windows dan Mac OS, dan mobile, Android dan iOS, sehingga mendukung akses data secara fleksibel dari berbagai perangkat dan lokasi. Menerapkan keamanan enkripsi data menggunakan TLS saat transmisi dan AES-256 saat penyimpanan, serta mendukung two-factor authentication 2FA untuk meningkatkan keamanan akun. Baik, selanjutnya perkembangan 3 tahun terakhir. Pada tahun 2024, fitur AI as Gemini untuk ringkasan dan ekstraksi data, endpoint verification, and data loss prevention antarmuka lebih intuitif dan dark mode. Dukungan format file baru, WebP, Drive Labs untuk fitur eksperimental. Selanjutnya pada tahun 2023, aplikasi desktop baru, sinkronisasi efisien, pencarian lokal, integrasi dengan Explorer atau Finder, paket Google One dengan opsi penyimpanan hingga 5 TB, family sharing diperluas. Yang terakhir pada tahun 2022, berbagai file saat video call, upload dan download lebih cepat. Drive for desktop untuk sinkronisasi, Smart Compose di Docs, 2FA atau Two Verification autentikasi wajib untuk akun bisnis security sandbox. Cara menggunakan Google Drive. Pertama, masuk ke akun Google, unggah file atau folder, atau buat dokumen baru langsung di Drive. Yang kedua, kelola file. Atur folder,
ganti nama, pindah, hapus file, dan hapus file yang tidak diperlukan. Yang ketiga, bagikan file dengan hak akses tertentu, viewer, comment, atau editor, mendukung kolaborasi jarak jauh. Yang keempat, gunakan drive for desktop untuk sinkronisasi otomatis antara komputer dan cloud. Yang kelima, akses file dari berbagai perangkat, web, desktop, Windows atau macOS, mobile, Android atau iOS. Yang keenam, manfaatkan fitur pencarian untuk menemukan file dengan cepat. Yang ketujuh, gunakan fitur AI, Ask Gemini atau Smart Compose untuk ringkasan dan membantu penulisan dokumen. Selanjutnya ada manfaat dan kegunaan. Pencadangan dan pemulihan otomatis, data aman meski terhapus atau rusak. Efisiensi biaya, tidak perlu hardware tambahan, bayar sesuai paket. Kolaborasi real time, integrasi dengan docs, sheet, dan slide. Akses lintas perangkat, web, desktop, dan mobile. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Google Drive: 1. Akses lintas perangkat, file dapat dibuka di web, desktop, dan mobile kapan saja. Kolaborasi real time. Beberapa pengguna bisa mengedit dokumen yang sama bersamaan. Keamanan data, enkripsi TLS dan AES 256 plus two-factor authentication 2FA melindungi file dan akun. Kekurangan Google Drive, tergantung internet. Fitur terbatas saat koneksi lambat atau offline. Penyimpanan gratis terbatas, hanya 15 GB untuk Drive, Gmail, dan foto. Privasi dan kontrol data. Data tersimpan di server pihak ketiga sehingga sebagian pengguna khawatir soal privasi. Oke, next kita bahas tentang etika dan sudut pandang nilai-nilai Islami dalam menggunakan Google Drive. Google Drive atau G Drive itu kan salah satu layanan dari Google yang mana kita itu bisa berkolaborasi dengan orang lain untuk mengolah suatu data atau file. Nah, ada beberapa etika yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tidak menyalahgunakan fitur berbagi atau sharing. Ketika teman-teman mengklik kanan atau memencet tombol titik 3 di satu file, itu kan bakal muncul beberapa fitur. Nah, salah satunya itu fitur berbagi atau share. Dan ketika kita berkolaborasi dengan orang lain di G Drive itu kan file-file itu nggak hanya milik kita, ada milik file orang lain juga, misal teman steam kita. Nah, ketika kita mau berbagi, kita harus tahu dulu nih, ini file punya siapa? Punya pribadikah atau punya teman kita? Kalau file itu milik kita, kan nggak masalah kita mau bagi atau enggak. Masalahnya ada ketika file ini milik orang lain. Kita harus minta izin dulu sebelum bagiin file ini ke orang lain. Jadi kita tahu nih, file ini boleh dibagiin atau enggak. Terus yang kedua, mengatur hak akses sesuai kebutuhan. Nah, ini masih ada kaitannya sama poin pertama tadi, yaitu dengan fitur berbagi. Di dalam fitur berbagi itu kan ada 3 opsi pilihan, ada editor, comment, sama viewer. Nah, orang yang mau kita bagiin filenya itu kita tuh harus tahu dulu kebutuhannya itu apa. Jadi kita kasih file dengan hak akses tertentu. Misal teman kita nih, teman steam kita, dan butuh buat ngerevisi atau mengotak-atik suatu dokumen. Nah, kita kasih filenya dengan akses editor. Beda kasus kalau orang itu cuma sekedar mau lihat doang, ya kita kasih filenya tapi dengan akses viewer. Kenapa harus gitu? Biar orang lain tuh nggak sembarangan buat mengubah-ubah file yang kita punya. Terus yang terakhir ada menjaga keamanan akun. Nah, ketika kita login di G Drive itu kan ada 2 hal yang diperluin, email sama password email. Nah, kita harus benar-benar keep 2 hal ini, terutama di password, biar akun kita tuh nggak disalahgunain atau kena hack. Selain itu, ketika kita menggunakan device umum dan harus banget nih masukin email sama password ya di akhir penggunaan, kita jangan lupa buat logout biar pas ada orang lain yang pakai device yang sama, akun kita itu nggak disalahgunain. Selain itu, dari etika-etika yang udah aku sebutin tadi, ada juga nilai-nilai Islam yang harus kita pegang. Nah, sebenarnya teknologi Google Drive ini kan mempermudah kita ya. Dan di Islam itu teknologi itu hukumnya mubah atau boleh digunain selama
dipakai buat kemaslahatan umat dan nggak ngerugiin orang lain. Nah, ketika kita menggunakan Google Drive, kita itu harus amanah karena tiap file yang diupload di G Drive itu merupakan sebuah titipan dan kita harus benar-benar menjaga file itu. Selain itu, kita harus pakai Google Drive ini dengan penuh tanggung jawab karena kan tadi file-file itu merupakan titipan ya, dan setiap titipan yang diberikan kepada kita itu kelak akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus benar-benar tanggung jawab dalam menggunakan Google Drive. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.